Rasmus Hojlund cetak rekor baru di Premier League. Rasmus Hojlund mencetak rekor di Premier League usai satu golnya membantu MU mengalahkan tuan rumah Aston Villa dengan skor 2-1 Minggu 11 Februari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Berkat hasil ini, MU kini tercatat sukses menyapu bersih kemenangan dalam 4 laga terakhir di semua kompetisi. MU pun belum terkalahkan sama sekali sejak memasuki pergantian tahun. Selain MU yang masih tak terkalahkan di tahun 2024 ini, prestasi membanggakan juga datang dari Hojlund yang kini tercatat selalu mencetak gol dalam 5 laga beruntun di Premier League. Menurut Opta, Hojlund kini menjadi pemain termuda kedua yang sukses mencetak gol dalam 5 laga beruntun di Premier League dalam usia 21 tahun 7 hari. Hojlund menyamai rekor sebelumnya yang dipegang Nicolas Anelka ketika selalu membobol gawang lawan dalam 5 laga Liga Inggris beruntun pada November 1998 silam. Kala itu Anelka berusia 19 tahun 239 hari. Hojlund diboyong MU dari Atalanta pada musim panas dengan biaya transfer awal mencapai 64 juta pound sterling. Hojlund pun langsung menjadi andalan di lini depan Setan Merah. Hojlund menunjukkan ketajamannya di pentas Liga Champions. Namun penampilannya di Premier League awalnya tak terlalu memikat. Ia baru mencetak gol debutnya di Liga Inggris pada 26 Desember 2023 lalu. Secara luar biasa, performanya sejak saat itu menjadi sangat moncer. Ia tercatat menciptakan 6 gol dan 2 assist dalam 7 penampilan terakhir, membuatnya kini sudah mencetak 11 gol di semua kompetisi. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Scott McTominay adalah top scorer Manchester United. Scott McTominay memberikan lebih banyak untuk MU pada musim ini. Sekarang gelandang yang tidak selalu masuk starting 11 unjuk gigi dan jadi top scorer sementara klub di Premier League. Pada pekan ke-24 Premier League 2023-2024, United menjalani laga tandang ke markas Aston Villa pada Minggu 11 Februari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Setan Merah meraih sukses benar, menang dengan skor 2-1 pada duel di Villa Park. Pada awal musim ini, McTominay disebut-sebut masuk dalam daftar jual Erik ten Hag. McTominay dianggap sebagai pemain surplus di lini tengah, apalagi jika Erik ten Hag mampu mendatangkan Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Namun McTominay dilaporkan enggan pindah dan bertekad untuk berjuang mendapat tempat di tim utama. Tekad itu bukan omong kosong. McTominay membuktikan bahwa dia masih berkontribusi bagi United walaupun kontribusi itu datang dari bangku cadangan. Dari 21 laga yang dimainkan di Premier League sejauh ini, McTominay 9 kali menjadi pemain pengganti. 3 dari 7 gol McTominay di Premier League sejauh ini, 4 terjadi dengan status pemain pengganti. McTominay benar-benar memainkan peran sebagai pengubah permainan sebagai super sub. Sebelum Rasmus Hojlund rutin mencetak gol, kinerja penyerang MU dapat sorotan tajam. Sebab Setan Merah tidak punya penyerang yang rutin membobol gawang lawan. Kinerja Marcus Rashford juga di bawah standar. Di tengah situasi sulit, McTominay jadi alternatif untuk mencetak gol. Bukan hanya menjadi alternatif, bahkan McTominay kini tercatat sebagai top scorer United di Premier League sejauh ini. So bizarre, empty out the reservoir. Yeah. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. Erik ten Hag tekankan target MU untuk tembus 4 besar usai kalahkan Aston Villa. Erik ten Hag tekankan target MU untuk tembus 4 besar usai kalahkan Aston Villa. MU raih 3 kemenangan beruntun di Liga Inggris 2023-2024 usai menaklukkan Aston Villa. Kemenangan itu terbilang krusial bagi Erik ten Hag untuk tembus 4 besar. Erik ten Hag mengakui puas MU bisa mengalahkan Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024. Raihan positif itu menjadikan harapan untuk tembus ke 4 besar terus terbuka lebar. Ini sangat penting, ini adalah kemenangan krusial bagi kami. Jadi kita semakin dekat ke 4 besar dan itu adalah tujuan kami serta merupakan mutlak kami, ujar ten Hag. Tahun 2024 ini, kata konsistensi terus menghampiri kubu MU. Selepas kalahkan Aston Villa, mereka telah tercatat raih 4 kemenangan beruntun dari 5 laga terakhir. Lalu kini terus mendekati jarak untuk menembus zona Liga Champions. Berkat hasil 3 poin tersebut, Setan Merah hanya berbeda 5 poin atas Tottenham Hotspur yang menduduki peringkat keempat klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Manchester United terancam kena siasat licik dari klub Jerman.
Manchester United bakal kerepotan untuk melepas winger Jadon Sancho secara permanen di musim panas 2024 nanti. Borussia Dortmund tidak mau memenuhi harga yang dipatok MU untuk membeli Sancho. Sejak Januari 2024, Jadon Sancho dipinjamkan MU ke Dortmund selama 6 bulan. Pemain 23 tahun itu didepak dari Old Trafford karena ribut dengan pelatih Erik ten Hag. Sancho dibekukan dari tim akibat terang-terangan mengkritik ten Hag di media sosial. Sancho menolak meminta maaf kepada ten Hag seusai kisruh setelah laga kontra Arsenal di Liga Inggris sehingga tidak pernah bermain lagi sejak awal September. Sancho diminta Dortmund agar terus menekan MU untuk menurunkan harga transfer atau bahkan memutus kontraknya lebih awal di akhir musim nanti. Financial fair play yang sedang menghantui MU bisa membuat keinginan Dortmund terwujud. Jika Sancho kembali ke Old Trafford, maka gajinya akan sangat membebani keuangan MU. Setan Merah pun akan tertekan untuk mendepak Sancho jika memang masih tidak masuk dalam perencanaan ten Hag musim depan. Facundo Pellistri setelah ditelantarkan Manchester United. Facundo Pellistri memulai perjalanan karir di Granada dengan apik. Baru 2 laga dimainkan, Pellistri sudah mencetak 1 gol dan bikin 1 assist. Pellistri pindah ke Granada pada Januari 2024 lalu. Pemain 22 tahun itu pindah dengan status pinjaman hingga akhir musim 2023-2024 dari MU. Di United, Pellistri sulit mendapat menit bermain. Pada paruh pertama musim 2023-2024, Pellistri hanya memainkan 2 laga Premier League. Semuanya sebagai pemain pengganti, 1 gol tercipta dari 2 laga itu. Sulit mendapatkan menit bermain, Pellistri angkat kaki dari Old Trafford. Ini adalah keputusan yang sangat tepat dan membawa berkah bagi Pellistri. Pellistri langsung jadi andalan utama di Granada. Sejauh ini pemain asal Uruguay sudah dimainkan pada 2 laga La Liga, keduanya sebagai pemain inti, kontras dengan situasi yang diterima di Manchester United. Laga pekan ke-24 lawan Barcelona Senin 12 Februari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, Pellistri mampu menunjukkan kelasnya. Dia bermain sangat apik dan membawa Granada meraih 1 poin di kandang Barcelona. Pellistri mencetak 1 gol dan assist untuk membawa Granada bermain imbang 3-3 lawan Barcelona. Pindah ke Granada jadi berkah bagi Facundo Pellistri. Dia mendapat menit bermain yang cukup. Baginya Pellistri juga jadi berkah, sebab Pellistri jadi tambahan tenaga sebagai upaya untuk lolos dari zona degradasi. Pellistri beradaptasi dengan cepat di Granada. Hal ini tidak mengejutkan karena Pellistri pernah bermain untuk Deportivo Alaves selama 1,5 musim. Frenkie de Jong bukakan hengkang ke Manchester United. Situasi di Barcelona tak jelas. Frenkie de Jong bukakan hengkang ke MU. Frenkie de Jong disinyalir terbuka untuk meninggalkan Barcelona di musim panas, membuat rumor kepindahannya ke MU semakin diperdebatkan. Masa depan Frenkie de Jong di Barcelona menjadi perdebatan menyusul kabar bahwa dirinya ingin meninggalkan MU di musim panas mendatang. Ravello melaporkan bahwa situasi tim Catalan yang tidak menentu menjadi faktor utama alasan pemain internasional Belanda tersebut mempertimbangkan untuk pindah dari Blaugrana. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa De Jong merasa karirnya bisa terhambat jika dia bertahan di Barca. Apalagi dengan tim Catalan yang bakal berganti manajer setelah Xavi Hernandez beberapa waktu lalu mengumumkan kalau dia bakal cabut di akhir musim. Hal ini jelas membuka peluang bagi tim-tim besar Eropa untuk mendapatkan tanda tangannya, termasuk MU. Sudah menjadi rahasia umum kalau Setan Merah sangat tertarik pada De Jong sejak lama. Dan laporan yang sama meyakini bahwa sang gelandang juga membuka kans untuk merapat ke Old Trafford. Kabar baik, harga Jarrad Brandtwaite bisa turun di musim panas 2024. Asa MU untuk merekrut Jarrad Brandtwaite mendapatkan angin segar baru-baru ini. Setan Merah bisa merekrut bek Everton itu dengan harga yang lebih murah. Dia memang beberapa bulan terakhir kerap dikaitkan dengan MU. Ia diproyeksikan jadi pengganti jangka panjang Rafael Varane di lini pertahanan Setan Merah.
Namun MU hanya satu kendala untuk merekrut sang bek. Everton kabarnya membandrol harga sekitar 80 juta pounds untuk jasa sang bek di musim panas nanti. Football Insider mengklaim bahwa MU berpotensi tidak perlu membayar harga semahal itu. Mereka bisa mendapatkan jasa sang bek dengan lebih terjangkau. Menurut laporan tersebut, MU bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih terjangkau. Syaratnya Everton harus terdegradasi terlebih dahulu. Tim asal Merseyside itu saat ini lagi berjuang keluar dari zona degradasi. Namun situasi Everton bisa jadi lebih pelik karena mereka terancam mendapatkan pengurangan poin akibat sanksi pelanggaran FFP dari Premier League. Jika Everton terdegradasi, maka mereka harus menjual beberapa bintang mereka untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Brand White disebut-sebut jadi salah satu dari nama yang akan dilepas Everton nanti.